Justru adab itu ya kritisisme yang tepat ya. Gitu. Kritisisme ke dalam itu akan menghasilkan adab pada Allah, yaitu ikhlas itu. Nah, kritisisme keluar itu akan menghasilkan adab kepada sesama gitu. Sesama itu maksudnya kalau bagaimana sih relasi yang adil di dalam pasar itu adabnya ya keadilan itu. Dan itu bentuk kritisisme. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan kita tim dari Institut Agama Islam Kolam dalam acara kuliah Ramadan yang biasa kita kenal dengan Kurma Jilid 3 di bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Selanjutnya kami perkenalkan, di sini saya Abdullah sebagai host, sebagai pembawa acara, dan di samping saya ada Bapak Kiai Ahmad Atha Lukman Hakim, MSc, selaku narasumber kita pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan pembacaan Al-Fatihah. Semoga kuliah Ramadan kita pada kesempatan kali ini berjalan dengan lancar. Ala hadina sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih kami sampaikan pada kesempatan kali ini Bapak Kiai Atha, kita akan membahas tema tentang sikap kritis dan santri yang berada di pondok pesantren, di mana kita kenal istilah santri itu adalah peserta didik atau penuntut ilmu yang ada di lingkungan pesantren, yang memiliki adab, yang memiliki sopan santun luar biasa terhadap kiainya, terhadap guru-gurunya, ataupun terhadap siapapun yang berada di sekitarnya. Nah, ada banyak pertanyaan di luar sana, apakah santri itu boleh kritis sebagaimana mahasiswa misalkan, atau sebagaimana orang yang ada di luar pondok pesantren? Kami persilakan kepada narasumber Kiai Atha untuk menjelaskan. Ya, terima kasih. Sebenarnya yang paling utama adalah bagaimana adab terhadap ilmu, adab terhadap guru, itu sebenarnya kerangka pembahasannya di situ. Dan itu sebenarnya sudah baku di dunia pesantren dengan tradisi yang sudah bertali dan menaun gitu. Kalau bahwa adab terhadap guru ya begitu, adab terhadap pengetahuan ya begitu, adab terhadap kitab ya sudah sangat jelas begitu. Kalau yang dimaksud adalah kritisisme dalam pengertian pengetahuan, ya itu saya kira tidak keluar dari adab gitu, karena mempertanyakan sesuatu untuk mencari kebenaran itu hal yang niscaya gitu. Nah, kemudian kalau sikap sami'na wa ta'na terhadap guru itu bukan berarti tidak sesuai atau kemudian menghilangkan kritisisme, juga beda. Artinya ada sesuatu yang harus apa adanya gitu, dan memang harus dibangun berdasarkan kritisisme itu. Kira-kira begitu kira-kira. Artinya santri itu boleh kritis terhadap apapun yang terjadi di pesantren, termasuk apa yang dialami atau apa yang menimpa beberapa orang yang ada di pesantren yang itu notabene-nya adalah gurunya. Iya. Iya. Tidak ada batasan kritis itu bagi santri? Kebenaran batasannya. Kebenaran. Artinya selama dia benar, ya monggo kerso untuk bersikap kritis begitu. Iya, kalau lagi-lagi kebenaran, masalah begini, kan kalau di ilmu di pondok itu kan kalau gurunya salah misal gitu,
ya diam saja kan, diam saja. Itu artinya bukan kita kemudian mengiyani itu, tapi ini persoalan adab. Tapi apakah ini kemudian tidak kritis? Ya enggak juga. Ya kita harus jelas dulu di kritis itu di sini maksudnya apa, kemudian yang tidak kritis itu bagaimana. Makanya saya tadi tidak mau terjebak kepada pembahasan itu, tapi saya mau memasukkan ke logikanya pondok itu. Artinya semuanya harus dikerangkan dalam adab. Kalau ada ungkapan misal santri di depan gurunya atau di depan kiainya itu harus bersikap seperti layaknya mayit begitu, yang dimandikan, itu bagaimana? Iya, betul. Artinya kritis tidak boleh dong berarti hanya. Ya boleh toh. Oh begitu. Boleh. Nanti maksudnya kritis terhadap siapa nih? Misal sistem. Maksudnya sistem itu maksudnya gimana? Contohnya. Contoh konkret misalnya di pondok pesantren itu ada aturan. Lalu tapi kan kita tahu bahwa di pesantren itu ada top power atau people power, yakni pengasuh pondok pesantren. Top manajemen. Misal, semua santri wajib mengikuti kegiatan pesantren. Nah, di suatu waktu kiai itu mengajak santri untuk keluar begitu. Apakah santri yang misalnya pengurus, apakah boleh kritis terhadap keadaan yang demikian? Maksudnya mempertanyakan seperti saya nggak mau mengatakan ini kritis atau tidak ya, tapi mempertanyakan itu enggak boleh karena dawuh terakhir itu yang jadi pegangan itu. Nah, maksud saya kritisisme itu bukan pada ranah itu. Kritisisme itu pada ranah kebenaran itu artinya ya kebenaran, misal jadi kalau kritisisme ke dalam itu alat instrumennya itu tasawuf untuk muhasabah, untuk sampai mengupas semuanya sampai kemudian kita bisa mencapai kemurnian. Nah, kritisisme keluar itu memakai banyak interdisiplin. Kita bisa memakai ilmu sejarah, ilmu apapun gitu. Kita bisa kritisisme terhadap teks. Itu pakai ilmu hermeneutik dan macam-macam. Nah, ini kritis itu. Nah, tapi kalau sudah persoalan relasi dengan guru, nah ini yang tadi itu sesuai dengan adab gitu. Dengan ilmu itu memang harus dipertanyakan terus gitu. Nah, kalau yang tadi itu ya enggak bisa itu. Di pesantren itu tidak dikenal begitu. Gitu. Ya dawai guru ya sudah selesai gitu. Iya, artinya tadi kan selama itu kebenaran, santri boleh berbicara, begitu. Iya. Nah, ketika santri tidak mempertanyakan, berarti menganggap hal itu karena kebenarannya itu ada di guru. Berarti guru maha benar. Dalam konteks itu ya, karena ini aturan pondok, gitu. Siapa yang mau dipegang otoritasnya kalau bukan kiai? Betul. Nah, gitu. Itu kebenaran. Iya. Nah, apakah kemudian apakah keputusan kiai itu benar secara hakikat? Iya. Ya enggak lah. Itu Allah lah yang itu. Akan tetapi bahwa menangguhkan dengan adab itulah yang harus dilakukan santri. Karena kalau tidak, itu justru akan tidak kritis terhadap dirinya sendiri gitu. Akan bertentangan dia kritis keluar tapi tidak kritis ke dalam. Berarti adab bisa disebut penghalang dari kritis? Enggak juga. Ya justru adab itu ya kritisisme yang tepat itu. Gitu. Kritisisme ke dalam itu akan menghasilkan adab pada Allah, yaitu ikhlas itu. Nah, kritisisme keluar itu akan menghasilkan adab kepada sesama gitu. Sesama itu maksudnya kalau bagaimana sih relasi yang adil di dalam pasar itu adabnya ya keadilan itu. Dan itu bentuk kritisisme. Nah, makanya kritisisme ke dalam dan keluar itu harus dibedakan, gitu. Dan muaranya sama, kebenaran. Misal kita lebih lebar lagi. Negara kita adalah negara yang menganut sistem demokrasi, begitu. Ya, itu tentu harus dianut juga dong oleh pesantren yang berada di dalam negara tersebut. Nah,
Dengan cara yang seperti itu, santri tidak mempertanyakan keputusan kiainya atau keputusan gurunya atau tindakan gurunya, apakah itu tidak menciderai demokrasi? Yang kalau demokrasi sebagai sebuah nilai gitu, dan demokrasi itu kan demokrasi sebagai sebuah nilai itu memang berbeda. Misal gini, demokrasi dengan tradisi santri, nilai yang dianut itu kan beda. Demokrasi itu sumbernya dari manusia. Secara epistemologi, demokrasi itu bicara diperoleh dengan logika, akal. Beda dengan sumber nilainya santri. Sumber nilai santri itu dari wahyu dengan segala turunannya. Kemudian cara memperoleh kebenarannya itu bukan hanya dengan akal verifikasinya, tetapi dengan teks. Gitu. Meskipun secara aksiologisnya sama-sama pada wilayah manusia, tetapi kemudian tidak bisa kemudian mengatakan berarti santri tidak demokratis. Emangnya demokratis siapa? Gitu loh. Justru demokrasi itu harus ditundukkan kepada tradisi kita. Tradisi santri harus patuh pada kiai. Demokrasi itu anak kemarin sore. Bukan berarti anti demokrasi lah. Sebagai sebuah nilai yang berwilayah di operasi kemanusiaan mungkin sama. Misalnya penghargaan terhadap pendapat pribadi. Kalau pada sisi itu kan sama gitu. Tapi kan masalahnya secara ontologis dan epistemologisnya berbeda, sehingga kemudian tidak bisa dikatakan kemudian pondok pesantren tidak demokratis. Demokrasi ini sopo dan bagaimana? Karena demokrasi beda dengan konsep suro. Beda, secara ontologis berbeda, gitu kira-kira. Iya. Masih tentang kritis dan santri. Iya. Artinya tadi bisa kita simpulkan bahwa santri boleh kritis, tapi tentu lebih mengedepankan adab. Ya, bagi saya tidak mempertentangkan antara kritisisme dan adab. Ya memang santri harus beradab dan harus kritis. Beri satu contoh. Contoh, iya. Kritis ke dalam. Ketika dia, umpamanya santri harus kritis ke dalam. Ketika dia melakukan sholat katakanlah, iki motivasinya saya apa gitu kan, harus di topeng motivasinya harus ditelanjangi sampai kemudian murni bahwa ini mung Allah gitu kan. Gitu misalnya, itu kritis ke dalam ya. Kritis keluar, misal gini. Kenapa kemudian pengetahuan santri kok diberikan begini aja dulu, padahal dulu begitu gitu kan. Nah, itu kan kritisisme. Kenapa kok sangat fikih sentris sekarang, dulu tidak ya. Nah, santri kan harus kritis di situ, sehingga tahu sejarah pengetahuan di pesantren itu mengalami pergeseran dan kenapa bergeser itu kan dia tahu kalau melakukan kritisisme. Kemudian kritisisme terhadap teks. Ketika dia baca teks apa gitu kan, kenapa ya para ulama menafsirkan seperti ini misalnya gitu. Nah, kemudian dengan dia mencari tahu, akhirnya pengetahuannya bertambah. Nah, ini kritisisme yang positif. Karena saya tidak membedakan antara adab dan kritisisme, dua-duanya harus jalan. Iya. Gitu. Oke, misal begini, santri itu menjadi mahasiswa. Ya. Kalau tadi santri kita bahas hanya ada di pesantren yang memang dia hanya berinteraksi bersama kiai dan bersama santri-santri lain. Lalu kemudian dia menjadi mahasiswa atau yang kita kenal mahasiswa santri begitu, yang lebih banyak berbaur dengan realita di luar. Nah, ini biasanya ketika pulang ke pesantren selesai kuliah misal, ada perubahan sikap. Sebenarnya perubahan ini perubahan yang baik atau perubahan yang justru jangan sampai terjadi? Banyak yang buruknya. Banyak buruk. Jadi malah gak jamaan, malah gak sholatan, malah kayak sok kiri ke kanak-kanakan gitu. Dia kemudian berkenalan dengan kiri tapi tidak kuat di tradisinya, akhirnya tradisinya hilang, kirinya muncul, akhirnya menjadi kiri ke kanak-kanakan. Nah, ini asik. Maksudnya kiri ke kanak-kanakan itu bagaimana? Ya sok kritis gitu tapi gak jelas, gak jeluntrung gitu. Anak-anak seperti itu biasanya tak sadui di kelas.
kritis kiri ke Kanak-kanakan. dan itu fenomena yang ada. Ya banyak. Ya. Oke. Itu disumbang saya oleh organisasi-organisasi ekstra itu. Ya. Oke, terima kasih Bapak narasumber. Ada beberapa kata kunci, ada bahasa asik di sini. Ada santri yang keluar dari pesantren lalu menjadi santri yang kritis dan kiri ke kanak-kanakan, dan itu fenomena yang terjadi di akhir zaman ini. Itu yang kita bisa diskusikan, kita bisa tanya ke narasumber Kiai Ato. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan kepada para pemirsa. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Abdullah selaku host dan Kiai Ato selaku narasumber mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.